Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan kali ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku tercapai ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan memahami pengertian teks cerpen. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik memahami struktur teks cerpen. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan memahami fungsi teks cerpen. Itu yang harus Ananda kuasai ya, pada materi teks cerpen kali ini. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan membahas materi pembelajaran lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan pengertian teks cerpen dan struktur teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen itu adalah karya sastra kreatif yang berupa fiksi dan itu tidak melebihi 10.000 kata. Jadi sekali duduk cerpen itu bisa selesai dibaca. Dan tentunya semua terdidik suka cerpen ya, karena cerpen memiliki nilai-nilai yang bisa membawa diri kita itu lebih baik, karena di dalam cerpen itu terdapat amanat yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, struktur teks cerpen ya. Struktur teks cerpen itu yang pertama adalah abstrak, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, dan keempat resolusi, dan kelima kode. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum dari sebuah cerita. Jadi sebelum Ananda membaca sebuah cerpen, maka Ananda akan membaca terlebih dahulu abstrak. Abstrak ini adalah gambaran dari sebuah cerita. Bagaimana tokoh utama, bagaimana tokoh pendampingnya, bagaimana latar tempatnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu adalah mulai adanya muncul konflik antara tokoh utama dengan tokoh pendamping ya, atau istilahnya dengan tokoh antagonis. Nah, kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah puncaknya cerita, di mana tokoh utama dengan tokoh antagonis itu bertemu untuk menentukan nasib masing-masing gitu ya. Jadi nanti pada bagian ini siapa yang akan terkalahkan dan siapa yang akan menang ya. Dan berikutnya resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian. Setelah ada puncak cerita, ada komplikasi, maka ada penyelesaian. Biasanya di cerpen itu penyelesaiannya adalah tokoh utama selalu menang dan berakhir dengan bahagia. Dan terakhir adalah koda. Koda itu adalah ciri sifat-sifat buruk pada tokoh yang ada pada cerpen, tetapi berujung pada hal-hal baik. Artinya tokoh tersebut asalnya berperilaku buruk, maka di akhir cerita berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua, struktur teks cerpen. Ya, struktur teks cerpen itu yang pertama adalah abstrak. Kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, dan keempat resolusi, dan kelima kode. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum dari sebuah cerita. Jadi sebelum Ananda membaca sebuah cerpen, maka Ananda akan membaca terlebih dahulu abstrak. Abstrak ini adalah gambaran dari sebuah cerita. Bagaimana tokoh utama, bagaimana tokoh pendampingnya, bagaimana latar tempatnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu adalah mulai adanya muncul konflik antara tokoh utama dengan tokoh
pendamping ya, atau istilahnya dengan tokoh antagonis. Nah, kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah puncaknya cerita di mana tokoh utama dengan tokoh antagonis itu bertemu untuk menentukan nasib masing-masing gitu ya. Jadi nanti pada bagian ini siapa yang akan terkalahkan dan siapa yang akan menang ya. Dan berikutnya resolusi itu adalah penyelesaian. Setelah ada puncak cerita pada komplikasi, maka ada penyelesaian. Biasanya di cerpen itu penyelesaiannya adalah tokoh utama selalu menang dan berakhir dengan bahagia. Dan terakhir adalah koda. Koda itu adalah ciri sifat-sifat buruk pada tokoh yang ada pada cerpen, tetapi berujung pada hal-hal baik. Artinya tokoh tersebut asalnya berperilaku buruk, maka di akhir cerita berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut kembali materi memahami teks cerpen. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang fungsi cerpen. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi rekreatif. Jadi kalian membaca cerpen itu memiliki fungsi sebagai hiburan. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah fungsi tentang pendidikan. Di dalam cerpen itu akan memiliki nilai-nilai yang tentunya nilai ini akan sangat bermanfaat untuk kemajuan proses pendidikan kalian. Ini adalah fungsi edukatif. Yang ketiga adalah fungsi estetis, yaitu fungsi keindahan. Jadi kalian membaca cerpen itu adalah untuk mendapatkan sebuah keindahan sehingga menambah kebahagiaan kalian. Dan kemudian yang terakhir adalah fungsi moralitas, karena di dalam cerpen itu terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku tercapai ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan memahami pengertian teks cerpen. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik memahami struktur teks cerpen. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan memahami fungsi teks cerpen. Itu yang harus Ananda kuasai ya, pada materi teks cerpen kali ini. Terima kasih.